Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah al ayat. Wa qala aidan in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Kiai Haji Ustadz Aidul Rafiq, dan juga pemateri dan sekaligus alumni dari Pondok Al-Fatah, yaitu Bapak Dr. Sultan Amin MM. Insyaallah beliau bisa kita jadikan sebagai figur di keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatah. Beliau adalah sebagai akademisi dan juga sekaligus sebagai pengusaha. Mudah-mudahan beliau bisa mentransfer ilmu pengetahuan kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau sekeluarga. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para santriwan dan santriwati, anak-anakku sekalian yang berbahagia, dan tak lupa juga para ayah bunda yang hadir untuk bersilaturahim dan sekaligus melakukan prosesi penjemputan. Dan mudah-mudahan adik-adik kita semuanya bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ketika libur. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para jamaah sekalian, dan juga seluruh kader Pondok Pesantren Al-Fatah yang kami banggakan. Pertama, kami mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana Allah perintahkan kepada umat-umat sebelumnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan Allah melebur dosa-dosa kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para jamaah sekalian, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sambutan yang pertama di sini kami ingin mengajak kepada seluruh para santriwan dan santriwati, para jamaah sekalian, yaitu mari kita menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena kemenangan itu akan diberikan kepada orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tansurullaha yansurkum, jika kalian ingin diberikan kemenangan oleh Allah, maka tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kenapa kita harus menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kesuksesan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan kesuksesan, Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan-persoalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki yang tanpa diduga-duga. Jadi kalau kita ingin sukses di hidup kita, kita ingin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya satu, yaitu kita harus menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diperintahkan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengajak kepada para hadirin sekalian, yaitu mari kita jadikan wakaf ini sebagai investasi jangka panjang, yaitu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita gerakkan, yaitu gerakan wakaf sebagai investasi jangka panjang untuk menolong agama Allah. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Pondok Pesantren Al-Fatah yang kita rasakan manfaatnya hingga saat ini adalah karena adanya sebuah gerakan wakaf yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah, yaitu almarhum Kiai Haji Ahmad Subroto. Beliau memulai perjuangan ini adalah dengan menggerakkan wakaf. Semula beliau ke sini tanpa membawa apa-apa. Beliau ke sini berdakwah, dan kemudian beliau mengajak mertua beliau, mengajak sahabat-sahabat beliau untuk
mewakafkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari gerakan yang dilakukan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Subroto tersebut, tanah 1 hektar yang ada di pondok pesantren ini diwakafkan untuk perjuangan tersebut. Dari wakaf itulah maka bisa kita rasakan bagaimana perkembangan dari pondok pesantren Al-Fatah. Di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita bisa mengeluarkan ya harta wakaf dari wakaf produktif ya, yaitu kurang lebih ya 145 juta. Dan menurut data yang disampaikan ya dari bidang keuangan, selama 1 tahun di pondok pesantren Al-Fatah ini bisa mengeluarkan 400 juta rupiah, yaitu untuk pendidikan, yaitu menolong para kaum muslimin dari para wali santri yang tidak bisa membayar SPP. Itu semuanya adalah karena gerakan wakaf. Karena itu maka mari kami mengajak untuk para hadirin, para wali santri, mari kita jadikan wakaf ini adalah sebagai investasi jangka panjang, yaitu untuk menolong agama tersebut, agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan sebagai penutup dari sambutan ini ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 5. Ayat ini adalah agar supaya kita melakukan gerakan wakaf, yaitu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qaulan ma'rufa." Yang artinya, janganlah kalian menyalurkan harta-harta kalian kepada hal-hal yang tidak baik, kepada orang-orang yang bodoh ya, yang mana harta kalian itu adalah sebagai satu-satunya tonggak, satu-satunya sumber. Akan tetapi berikanlah kepada mereka dari harta tersebut keuntungan-keuntungannya ya, buah apa, hasil-hasil dari harta pokok itu. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita ya, harta yang kita jadikan sebagai tonggak itu jangan gampang-gampang kita salurkan kepada orang-orang yang tidak memahami atau belum dewasa atau masih bodoh ya, tapi gunakan harta itu ya, putar harta itu, dan kemudian keuntungannya itu gunakan untuk menghidupi mereka. Warzuquhum biha, bukan pokoknya itu yang diberikan ya, tapi ya buahnya itu ya, dari hasilnya itu yang itu digunakan untuk memberikan rizki kepada mereka, untuk menolong kepada mereka. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa, dan di dalam memberikan atau menyalurkan harta tersebut, harta wakaf tersebut ya, berilah kepada mereka ucapan-ucapan yang baik yang tidak menyakitkan. Maka inilah dasar kita semuanya. Kami mengajak kepada para wali santri, mari kita jadikan wakaf tersebut sebagai investasi jangka panjang untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga sambutan ini bisa memberikan guna dan faedahnya bagi kita sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.